Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Ana Khairunisa. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pendidikan yang dalam mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan yang diampu oleh Bapak dosen Fikri Farihin MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari perencanaan pendidikan. Jadi sebenarnya ada beberapa definisi tentang pengertian perencanaan pendidikan. Tetapi di sini saya akan simpulkan saja bahwa perencanaan pendidikan itu adalah proses menetapkan keputusan yang berkaitan dengan tujuan-tujuan yang akan dicapai, sumber-sumber yang akan diberdayakan, dan teknik atau metode yang dipilih secara tepat untuk melaksanakan tindakan selama kurun waktu yang tertentu agar penyelenggaraan sistem pendidikan itu dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bermutu. Setelah pengertian, kemudian yang selanjutnya itu ada tujuan perencanaan. Jadi perencanaan pendidikan di lingkup sekolah itu memiliki tujuan. Yang pertama yaitu menjamin agar perubahan atau tujuan pendidikan yang telah ditetapkan itu dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan mempunyai resiko yang kecil. Untuk yang kedua itu mendukung koordinasi antar pelaku sekolah. Untuk yang ketiga itu ada menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar pelaku sekolah, antar sekolah dan dinas pendidikan kabupaten atau kota, dan antar waktu, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Kemudian yang keempat itu ada mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat. Dan yang kelima itu ada menjamin tercapainya penggunaan sumber daya itu secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Itu tadi adalah pengertian dan tujuan perencanaan pendidikan. Untuk yang selanjutnya yaitu ada pendekatan perencanaan dalam pendidikan. Apa sih pendekatan itu? Dalam perumusannya, perencanaan pendidikan itu dapat menggunakan pendekatan perencanaan tenaga kerja, pendekatan permintaan sosial, kemudian pendekatan nilai baik, dan pendekatan biaya efektivitas. Untuk yang pertama itu ada pendekatan perencanaan tenaga kerja. Jadi perencanaan ini diarahkan agar tercipta lulusan yang memiliki skill yang dibutuhkan dunia kerja dan perkembangan zaman. Contohnya seperti perencanaan pendidikan yang mengarah pada pendekatan tenaga kerja adalah program life skill di sekolah dan broad based education. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu ada pendekatan permintaan sosial. Jadi bahwa perencanaan pendidikan itu mengakomodasi aspirasi dan tuntutan yang berkembang di masyarakat dalam berbagai dimensi kehidupan seperti moral, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Untuk contohnya itu seperti perencanaan pendidikan yang mengarah pada pendekatan ini adalah pendidikan inklusi wajar, yaitu dalam kurun waktu 9 tahun. Untuk pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan nilai baik, bahwa pendidikan adalah social oriented, namun dalam prakteknya tetap mempertimbangkan nilai efisiensi dalam pengertian mengurangi pemborosan dan meningkatkan nilai tambah. Jadi pendekatan ini bermaksud agar hasil yang pendidikan memiliki produktivitas dan kualitas yang tinggi dengan menciptakan program-program yang relevan dengan tuntutan masyarakat dan terpakai dalam perkembangan zaman. Contohnya seperti PSG atau yang artinya itu pendidikan sistem ganda. Kemudian ada program MBS, kemudian dana, dan lain sebagainya.
Yang keempat itu ada pendekatan sistem. Nah, bahwa perencanaan pendidikan itu difokuskan pada organisasi sebagai sistem yang memiliki komponen-komponen yang saling terkait. Nah, jadi pendekatan sistem itu adalah derivasi dari istilah analisis sistem dengan mengaplikasikan cara berpikir sistem dalam melihat sesuatu objek yang kita hadapi. Nah, merencanakan sistem pendidikan itu tidak hanya berfokus pada perbaikan input pendidikan atau proses dan output secara parsial, tetapi seluruh komponen dan langkah sistematik itu harus menjadi kajian dan sasaran. Nah, contohnya itu seperti perencanaan sekolah efektif. Nah, program itu meningkatkan mutu pada setiap jenis dan jenjang pendidikan. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip perencanaan pendidikan. Nah, jadi ada beberapa pendapat yang berpendapat bahwa tentang prinsip-prinsip perencanaan pendidikan ini banyak sekali ya, tetapi di sini saya akan menjelaskan bahwa Bang Hart dan Trul itu mengungkapkan, nah, dimensi itu sebagai prinsip perencanaan pendidikan. Nah, prinsip perencanaan pendidikan itu ada beberapa poin. Yang pertama, signifikansi, kemudian feasibility, kemudian relevansi, keempat kepastian, kelima penghematan, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya yaitu jenis dan lingkup perencanaan pendidikannya. Nah, untuk jenisnya sendiri itu ada yang pertama, perencanaan dimulai pada tingkat organisasi yang paling atas ke bawah atau top perencanaan turun. Kemudian yang kedua, itu perencanaan yang dimulai pada tingkat organisasi yang paling bawah ke atas. Nah, perencanaan ini dimaksud dengan perencanaan dari bawah ke atas. Kemudian yang ketiga itu perencanaan diagonal horizontal. Kemudian yang keempat ada rencana bergulir. Yang kelima ada gabungan top down dan bottom up planning. Kemudian yang keenam ada perencanaan strategis. Ketujuh ada perencanaan operasional. Nah, itu tadi jenis. Nah, sedangkan lingkup perencanaan itu terdiri dari perencanaan mikro, meso, dan makro. Nah, untuk perencanaan mikro itu adalah suatu perencanaan pada level operasional yang ditujukan secara khusus untuk memperbaiki kemampuan kinerja individu atau kelompok kecil individu, sehingga lingkup perencanaan itu cukup relatif lebih spesifik. Contohnya seperti silabus ya. Kemudian yang perencanaan kedua itu ada perencanaan meso. Nah, perencanaan meso itu adalah suatu perencanaan level organisasi, operasional, dan menengah yang ditujukan secara khusus untuk memperbaiki kinerja organisasi atau satuan pendidikan, seperti rencana sekolah dan rencana pengembangan mutu SD, SMP, SMA, SMK, Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Nah, jadi rencana sekolah itu seperti rencana kerja tahunan atau RPS ya. Kemudian yang ketiga ada perencanaan makro. Nah, perencanaan makro itu adalah suatu perencanaan pada level top organisasi yang menjadi rujukan perencanaan meso dan mikro. Jadi perencanaan makro itu ditujukan secara khusus untuk memperbaiki organisasi secara luas. Contohnya seperti perencanaan makro adalah perencanaan strategis Departemen Pendidikan Nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada tahap perencanaan. Nah, di tahapan perencanaan itu harus ada persiapan perencanaan terlebih dahulu. Nah, di dalam persiapan perencanaan itu ada apa saja sih? Nah, yang pertama ada visi, misi, dan lembaga. Kemudian yang kedua ada analisis lingkungan strategis. Ketiga, faktor-faktor kunci keberhasilan. Keempat, tujuan dan sasaran. Kelima, strategi. Dan yang terakhir yaitu evaluasi kinerja. Oke, baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari video awal tadi ada perkataan yang salah ataupun
kurang enak didengar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.